Kamu di sini mau apa? Mau bikin tugas geografi? Iya. Dari kelompok 6? Iya. Mau perkenalan diri? Iya. Perkenalkan, saya Ilham Firmansyah Mahmud, absen 14. Saya Muhammad Adit Saputra, nomor absen 20. Saya Amelia Siti Ambarningsih, absen 3. Saya Vidya Sukma, absen 12. Saya Roma Fatika Fala, absen 25. Saya Aprilia Katarina Denova, absen 4. Terima kasih. Selamat menonton! Selamat menonton. Iya, juga. Masih ngelontok nih? Wes, dah pelan. Air adalah salah satu senyawa yang paling banyak dan penting. Tubuh manusia sendiri terdiri dari 60-70% air. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memiliki asupan air yang cukup tinggi setiap harinya untuk menggantikan air yang hilang. Air juga menjadi ragam kebutuhan lain dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk mengolah makanan, air minum, mencuci piring dan pakaian kotor, serta untuk membersihkan diri. Salah satu ciri air bersih yaitu tidak tercemar. Nah, air dapat dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasa. Sesuai hasil penelitian beberapa ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air berasal dari makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Pencemaran air melibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi, polusi air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran sungai, muara, dan lautan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air dan manfaat untuk ekosistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan dua jenis, sumber langsung dan tidak langsung. Sumber langsung adalah sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan. Misalnya, limbah dari pabrik atau tumpahan kilang minyak. Sumber tidak langsung adalah polutan bahan pencemaran yang masuk ke badan air melalui air tanah atau atmosfer seperti hujan asam. Air dapat tercemar oleh berbagai macam zat termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan panas, minyak bumi, dan radioaktif. Beberapa polutan air yang sering adalah limbah, antara lain limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Nah, dari beberapa contoh tersebut, yaitu limbah industri. Air limbah dari hasil pengolahan industri ini cenderung mengandung zat berbahaya, biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas yang paling banyak menjadi polutan. Selanjutnya ada limbah rumah tangga. Dari namanya saja, limbah rumah tangga berasal dari hasil kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, dan puing bahan bangunan. Nah, yang terakhir, limbah pertanian. Sektor pertanian juga menyumbang faktor penyebab limbah, yakni
penggunaan pupuk dan bahan kimia. Bahan kimia yang berfungsi sebagai pembasmi hama, namun berbahan dasar dari bahan kimia yang pasti memiliki efek samping dari kesehatan. Jadi, apa dampak dari pencemaran air? Dampak dari pencemaran air antara lain penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, dan gangguan rantai makanan. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Minum atau mengonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, dan berbagai penyakit lain. Yang kedua, kerusakan ekosistem sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Yang ketiga adalah gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan rantai makanan terjadi ketika polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Lalu, bagaimana cara mencegah dari pencemaran air? Cara terbaik untuk pencegahan pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba mengurangi efek berbahaya. Ada pula perubahan kecil yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk melindungi diri dari kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Salah satunya adalah hemat air. Pemborosan air itu adalah masalah utama di seluruh dunia. Manusia baru menyadari permasalahan ini ketika nanti pasokan air bersih semakin menipis. Perubahan kecil berupa hemat air yang dapat dilakukan oleh manusia diyakini akan membuat sebuah perbedaan yang besar dan nanti tentunya mengurangi pencemaran air. Yang kedua adalah pengolahan limbah yang lebih baik. Sebelum membuang sampah ke saluran air, kita bisa mengolah terlebih dahulu jika sampah itu bisa didaur ulang dan dipakai kembali. Hal ini juga bisa diterapkan dalam limbah industri untuk mengurangi polusi air dalam skala besar. Yang ketiga adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Maksudnya, dengan menggunakan produk yang mudah larut yang tidak terus menjadi polutan, manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Kita juga bisa menerapkan 4R untuk menangani limbah, maupun itu padat atau cair. Istilah 4R jika dijabarkan adalah recycle atau daur ulang, reuse penggunaan ulang, reduce pengurangan pengguna, repair perbaikan. Jadi itulah dampak dan pencegahan dalam pencemaran air. Nah, untuk itu teman-teman, hendaklah kita menjaga lingkungan sekitar, terutama air. Karena air itu penting untuk kebutuhan hidup kita di bumi ini. Jika bukan kita yang menjaga dan merawatnya, lalu siapa lagi? Bumi menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, termasuk air yang sangat penting untuk kita. Sebagai manusia, kita harus menjaga dan menyayangi apa yang Tuhan titipkan kepada kita di bumi ini. Semoga dapat menjadi pemahaman untuk teman-teman dan semoga bermanfaat. Ingat, jaga bumi kita untuk masa depan anak cucu kita. Saya pamit undur diri dan terima kasih.